Ya, baik. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sekaligus Maras Gradasi. Baik, kita tadi akan kita atur dulu untuk penyaji hari ini atau narasumber hari ini. Kita langsung aja Mbak Dani ya. Siap Mbak Dani? Ya, boleh Pak. Oh boleh ya, ya karena Ya, waktu terus berjalan ya, karena teman-teman istilahnya melihat materinya ini wah ini kira-kira bisa tak gunakan gitu ya. Maka dari itu langsung saja Mbak Dani, saya berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sharing-sharingnya dan pengalaman-pengalamannya yang berkaitan dengan teman-teman gradasi. Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Dani, monggo. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat gradasi. Salam hormat saya Bapak Parnyo, Ketua DPD Jateng, Mas Ajis, selaku narasumber pada malam hari ini, Bapak Ibu, sahabat gradasi yang tetap terus semangat untuk mengikuti webinar-webinar kita, walaupun malam ini mungkin belum, masih banyak yang nunggu nih mungkin ya Pak ya, masih banyak yang mau ngantri masuk mungkin ya. Baik Bapak Ibu, izin Pak Parnyo, mungkin kemarin kita sharing-sharing saja. Saya di atas nama DPP Gradasi untuk sharing-sharing kegiatan tadi ya Pak ya, apa-apa aja yang udah kita buat di gradasi ini. Namun dalam hal ini selain saya dia pengurus DPP Gradasi, saya kan juga pengurus di DPC Langkat Sumatera Utara. Mungkin hal ini yang kemarin saya tangkap kenapa saya diminta untuk malam ini hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, seyogyanya ini izin Pak Parnyo, saya mencontohkan DPC-nya ya Pak ya. Oh ya, silakan. Silakan nggak apa-apa nih. Bebas ya. Monggo. Sharing-sharing aja ya teman-teman. Ya. Langsung saja. Apa yang dibuat oleh DPC Gradasi Langkat saat ini ialah tentang layanan desa digital yang sudah dilaunchingkan beberapa hari kemarin. Itu adalah bentuk
kerjasama Kampung Digital Gradasi Langkat yang seyogyanya memang sudah menjadi percontohan ya untuk Selindo. Jadi Kampung Digital Gradasi Langkat di Serapu ABC itu sudah bekerja sama dengan Desa Serapu ABC sendiri untuk tahap pertama tentang pembuatan layanan desa digital. Nah, layanan desa digital ini seperti apa? Nanti akan didemokan oleh tim teknis kami. Dan untuk tahap pertama kami memang masih di satu desa, di desa setempat, Desa Serapu ABC. Insya Allah semoga kedepannya lancar, kami juga sudah dan akan bekerja sama dengan beberapa desa untuk di satu kecamatan, untuk di desa satu kecamatan, dan ya moga-moga lancar. Sekian desa di Kabupaten Langkat itu harapan kami. Harapan kami di Kabupaten Langkat itu bisa kita buat kerjasama dengan Kampung Digital. Nah, ini mungkin menjadi motivasi ya Pak ya, dan bisa kita sharingkan pada teman-teman generasi di daerah lain. Seperti itu Pak Farnyo. Mungkin kita langsung saja ya Pak Farnyo. Tim teknis kami ada Bang Ihsan. Di sini ada Bang Ihsan. Boleh dijadikan co-host mungkin Pak. Oh ya, Mas Eksan ya? Eksan. Iya. Oh ya. Iya. Atau Raisen Mbak, coba Mbak. Ini tak cari. Iya. Bersangkutan. Present. Udah itu. M Ihsan. M Ihsan. Oh ya. Iya, M titik. Oh ya, sudah ada. Ya, baik. Silakan Bang Ihsan untuk mendemokan secara singkat aja tentang layanan desa digital yang sudah kita buat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Dani untuk saya sedikit menampilkan demo dari aplikasi yang sudah terpasang ataupun sudah dibuat di Kampung Digital Gradasi Langkat. Saya mau izin Pak Paryo untuk menampilkan demonya ya Pak. Oh ya, silakan Mas, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Atsyauri. Saya adalah Wakil Ketua DPC Gradasi Langkat yang juga sekaligus tim IT untuk DPC Gradasi Langkat. Oke, saya langsung saja. Saya akan share screen. Oke, ini adalah website yang sudah kami buat bersama DPC Gradasi Langkat untuk sistem informasi desa digital. Aplikasi ini sendiri itu dikembangkan oleh OpenSID, yang kalau bagi yang sudah mengenal OpenSID mungkin agak familiar gitu ya. Jadi komunitas ini juga dia berperan penting di dalam untuk mendigitalisasikan desa gitu. Jadi kami dari DPC Gradasi Langkat juga sama istilahnya ingin juga mendigitalisasikan masyarakat desa supaya digital itu ada di desa-desa gitu. Maka dari itu apa salahnya kita bekerja sama dengan komunitas lain untuk bisa membuat desa itu menjadi digital. Dari tampilan ini kita bisa dapat berbagai banyak status yang mungkin bisa kita sebarkan kayak berita desa. Di dalam sini juga ada berita desa, kemudian perangkat-perangkat desanya juga ada. Kemudian letak geografis dari suatu desa itu sendiri juga, dan beberapa yang lain lagi. Dan juga dari aplikasi ini juga masuk ke dalam sistemnya bagian Dukcapil yang untuk profil desa. Jadi desa itu juga nampak dia berkembang, lagi maju ataupun dalam sektor apapun gitu. Sebenarnya untuk aplikasi ini lebih ke persyaratan
ataupun dia lebih memudahkan Administrasi. lebih memudahkan masyarakat itu untuk layanan surat. Jadi di dalam aplikasi ini ada menu login yang akan masuk ke admin, satu lagi untuk layanan mandiri gitu. Di mana di layanan admin ini kita bisa mengatur semua yang ada dalam tampilan website maupun dalam tampilan persyaratan. Nah, ini adalah tampilan untuk adminnya. Di bagian adminnya ini, kita di sini juga banyak isinya, mulai dari kependudukan, statistik, layanan surat, bahkan juga untuk keuangan dan analisa dari bantuan, dari apa itu juga akan ada di dalam menu-menunya. Kemudian fitur yang menarik juga ada fitur SMS broadcast yang dari aplikasi ini yang mungkin nanti bisa dipergunakan untuk mengirim kayak kita misalnya ada rapat dadakan di desa, itu akan bisa ke broadcast ke seluruh nomor yang sudah terdaftar. Dan yang paling sangat perlu diperhatikan itu adalah layanan surat. Layanan surat di sini itu cukup, saya rasa cukup komplit gitu ya. Jadi semua surat yang ada di desa itu bisa udah ada itu apanya, sudah ada template-nya, jadi kita tinggal menggunakannya saja gitu. Ini kurang lebih kalau yang dari yang sudah saya masukkan ke dalam ini ada 55 surat. Tapi di dalam aplikasi ini itu ada lebih dari 1.500 lebih bahkan surat yang ada untuk desa. Bahkan juga surat yang lambang Garuda juga ada. Semua surat itu ada di dalamnya. Makanya ini udah lumayan bagus untuk kita buat sistem persyaratan di desa gitu. Kemudian dari semuanya ini juga membuat perangkat desa itu lebih memudahkan. Saya contohkan kayak kita misalnya mau buat surat gitu kan. Ini masih dalam offline, kalau kita bilang ini layanan offline-nya dulu. Misalnya warga desa kita masih belum tahu tuh, masih belum paham dalam pemakaian gadget ataupun menggunakan laptop, handphone atau apa gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan offline dulu sembari kita mensosialisasikan bahwa desa kita ini sudah desa digital. Jadi di pengaturan sini ada langsung cetak surat yang mana nanti petugas dari staf dari desa yang mau digital itu langsung saja gitu. Kalau misalnya kan kita membuat surat itu dari manual, kita harus minta KK-nya lah, minta KTP-nya kan gitu. Tapi kalau dari sini nih, kita sudah langsung saja. Misalnya kita mau buat surat keterangan tidak mampu, kita tinggal buat surat, kemudian kita tinggal cari namanya, cari nama yang ingin membuat surat itu. Nah, nama-nama ini dari mana? Nah, inilah yang mungkin kerja kita ekstra di awal untuk perangkat desa memasukkan nama-nama penduduknya, karena kita nggak bisa masukkan itu dari Dukcapil gitu. Kita masih belum bisa, bukan belum bisa sih, masih belum punya akses untuk bisa menarik data dari Dukcapil. Ya kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau memang sistem ini juga sudah bisa diperbolehkan oleh negara mengambil data-data seperti itu, ya boleh juga gitu kan. Tapi kita juga nggak bisa berharap banyak karena kan itu cukup rahasia ibaratnya gitu. Jadi istilahnya kita bisa memasukkan data desa ini dari kita memasukkan satu-satu penduduk kita gitu. Ada juga format Excel-nya kok. Jadi kita bisa masukkannya ngerekap gitu. Jadi kalau sudah ada nama warga desanya, tinggal kita pilih saja siapa yang ingin membuat surat. Kemudian dia akan masuk seperti ini. Semuanya sudah tertampil dari yang sudah kita masukkan dari apanya itu, dari data-data yang kita masukkan. So, dari sini kita ada nomor surat. Nah, untuk format nomor surat ini setiap desa pasti berbeda. Ini juga ada pengaturannya, ini juga ada untuk kode surat juga sama kan, kayak 470, 453, ini kode-kode surat juga berbeda. Ini juga bisa diatur. Ini bisa diatur, pokoknya ini untuk lumayan membuat ringan lah untuk kerjaan bagi staf desa gitu. Jadi kalau sini udah ada, misalnya ini keperluan, ini untuk kuliah misalnya gitu.
Kemudian di bawah ini ada atas nama, kita buat atas nama. Ini nggak usah kalau misalnya nggak ada kepala desa. Kalau misalnya mau pakai sekretaris, boleh pakai sekretarisnya. Tapi kalau ada kepala desa, kita buat kepala desanya. Nah, jika udah, tinggal unduh RTF saja. Kemudian kita save. Dan surat itu sudah selesai. Gitu. Jadi, dia sudah muncul, sudah langsung keluar surat yang mau kita buat tadi. Ini nggak nampak ya, saya lepas share screen-nya dulu. Saya akan pindah kemari ke Word. Ya, dia akan seperti ini tampilannya. Jadi logonya sudah ada, nama pemerintahan desanya sudah ada, surat keterangan, nomornya sudah ada, dan yang lain juga ada. Dan juga ada barcode. Fungsi barcode-nya ini apa? Kalau barcode-nya ini kita scan, maka dia akan muncul di pemberitahuan itu bahwa data ini benar, bahwa tetap tercatat di dalam database dari sistem kami itu. Jadi menandakan bahwa ini adalah keaslian bahwa dari desa digital itu. Mungkin ini sekilas dari untuk persuratannya. Kemudian ada yang sistemnya itu yang online gitu kan. Yang online itu warga itu nggak perlu datang ke kantor desa, tapi dia cukup gunakan gadget untuk bisa membuat surat. Ataupun mereka misalnya dari masih berada di luar kota atau apa, ingin membuat surat keterangan pindah atau apa gitu kan. Jadi mereka tinggal login melalui login mandiri. Di login mandiri ini mereka bisa masukkan nick mereka, kemudian tinggal masuk saja ke dalam. Saya akan contohkan satu. Saya pakai nick saja ya. Oke, saya coba masuk ke sini dulu. Saya ambil satu nick dulu. Oke, saya ambil nick ini dulu. Oke, saya akan masuk kemari. Nicknya salah. Saya pakai ini. Oke, ini adalah tampilan dari layanan mandiri. Jadi di sini ada profile, surat, pesan, dan bantuan. Enggak cuma membuat surat, tapi kita juga bisa mengirimkan pesan kepada operator untuk apa kita mau buat surat ataupun kita mau keperluan apa, kita bisa nulis surat dulu, nulis pesan dulu di sini gitu untuk operator yang ada di desa. Dan untuk pembuatan surat itu juga sama yang seperti tadi. Ini sudah dari yang kemarin yang saya cobakan. Dia tinggal klik surat, buat surat saja, kemudian pilih jenis suratnya. Di sini ada dua. Misalnya saya buat yang ini, dia akan minta kelengkapan data. Nah, kelengkapan data ini dari mana? Kelengkapan data ini dari awal mereka udah memberikan ke desa itu tadi gitu. Contohnya, kalau kita mau buat masukkan data penduduk kan kita harus punya KTP dan juga mempunyai KK mereka. Jadi kita sudah melengkapkan KK dan KTP mereka di situ. Jadi di sini tinggal pilih saja nanti kelengkapan dari KK dan KTP mereka gitu. Dan juga ada jenis surat yang nggak perlu menggunakan dokumen. Jadi langsung saja seperti ini surat pengantar ini. Tinggal buat surat keterangannya seperti apa, nomor HP-nya apa. Misalnya undangan, kita buat undangan. Nomor HP boleh berapa aja dulu, bla bla bla. Kemudian langsung isi form. Nah, ini muncul halaman selanjutnya yaitu untuk keperluan apa. Misalnya ini undangan rapat. Kemudian keterangannya rapat bulanan. Oke,
Oke, berlaku cuma sehari. Ini kita buatnya ini di dalam format kita di dalam admin yang cuma berlaku 1 hari gitu kan. Kemudian juga ada tampilkan foto penduduk. Kalau tampilkan maka tekan ya, kita tampilkan. Kemudian sudah langsung dikirim. Kalau sudah dikirim, maka di sini aksinya sedang diperiksa. Jadi mereka yang jauh di sana ya tinggal nunggu saja. Dan kalau kita kembali lagi ke dalam admin, di admin itu sudah ada 1 di atas ini. Ada angka 1 di bacaan print ini, berarti menandakan ada yang ingin membuat surat. Kalau kita klik, maka di sini ada seseorang yang ingin membuat surat. Baru tinggal kita klik aja untuk memeriksa. Nah, di sini tadi karena kita tidak membutuhkan kelengkapan dokumen, berarti di sini data tidak tersedia. Itu karena kita tidak membutuhkan kelengkapannya. Kalau jika sudah, kita tinggal lihat nomor surat itu akan otomatis. Jadi nomor yang sudah terpakai ini nggak akan pernah bisa lagi dimasukkan nomornya lagi. Jadi juga membuat kita nggak silap dalam penomoran surat di desa itu. Jika sudah lagi ini sudah, kemudian siapa lagi yang tanda tangan? Misalnya kepala desa nggak ada, atas nama saja, atas nama sekretaris desa gitu kan. Ini atas namanya, ini sudah ada error nih. Ya, agak error, berarti kita buat aja kepala desa dulu. Udah, kalau ada kepala desanya, kita kepala desa dulu, kemudian unduh RTF lagi. Kalau sudah diunduh, di status dari mereka ini juga sudah berubah. Sedang diperiksa tadi, kalau kita refresh, tinggal menunggu tanda tangan. Berarti kita sudah proseskan semua, kita nunggu tanda tangan. Kalau jika sudah juga, kita kembali lagi ke permohonan suratnya. Di sini bacaannya tinggal menunggu tanda tangan. Kalau jika kita klik, kemudian dia akan berubah siap diambil. Dan dari sini juga berubah menjadi siap diambil gitu. Jadi prosesnya itu lebih cepat kalau misalnya kita nggak berada di desa gitu kan. Dan selanjutnya kalau memang kita orang itu jauh, kalau jika sudah selesai kan kita bisa scan dan kirim ke mereka gitu. Dan lebih kurang akan seperti itu website dan aplikasi yang mungkin sudah berada di Desa Serapu ABC dan launching di seminggu kemarin kalau nggak salah ya. Seminggu kemarin sudah dilaunchingkan. Ya, mungkin itu saja dari saya, sedikit pengantar demo dari aplikasi Sistem Informasi Desa Digital Desa Serapu ABC. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Dani. Ya, terima kasih Bang Ihsan. Baik Bapak Ibu, Pak Parnyo itu tadi sekilas tentang program layanan desa yang sudah kami create. Ini Bang Ihsan sebagai tim IT-nya. Boleh nanti mungkin di luar sesi ini boleh tanya-tanya langsung dengan Bang Ihsan. Dan ini DPC Langkat ya, Bang Ihsan ya, yang bekerja sama dengan komunitas lain. Dan memang kami di DPC Langkat itu sudah bekerja sama dengan beberapa, baik itu instansi pemerintah dan juga beberapa komunitas yang intinya ya saling sinergi begitu. Mungkin hal ini bisa menjadi contoh juga untuk daerah-daerah lain ya Pak Parnyo ya, menambah-nambah kerjaan ya Pak ya. Iya, bagus idenya ini ya. Ya, bagus idenya ini. Untuk Ya. nambah-nambah kerjaan kita, sambilan juga di mengembangkan literasi digital. Memang agak sulit sih Pak Parnyo untuk membujuk bahwasanya kades-kades ini membuat desa digital. Ada beberapa alasan mereka, salah satunya alasan mereka itu mungkin nggak disebutkan, cuman kita tahu takut ketahuan anggarannya gitu ya. Contoh itunya, maksudnya takut entah kemana-mana, sebetulnya enggak ke situ, gitu. Kita kan memang kita sampaikan juga bahwa dunia ini kan semakin digital, mau nggak mau
layanan digital itu perlu, semakin ke depan pasti makin perlu. Jadi ya inilah yang dibuat oleh Bang Ihsan tadi. Dan untuk di DPP mungkin juga udah bekerja sama, itu nanti kita tunggu para ketua-ketua umum kita, informasinya, arahannya gimana. DPP kan juga sudah menjalin kerjasama juga dengan beberapa perusahaan mungkin ya. Kemdikbud udah, Kemenpo udah, kemarin dengan Jipmex ya, Jipmex dan beberapa perusahaan lain. Kita tunggu saja untuk info-info dari DPP. Itu saja Pak Parnyo, Mas Ajis, dan Bapak Ibu sahabat redaksi lainnya. Itu saja dari saya. Lain waktu kita sharing-sharing, mungkin nanti Pak Parnyo boleh kontak-kontak juga. Bang Ajis juga, terima kasih Bang Ajis. Memang ahlinya di IT juga ini, hampir sama dengan Bang Ihsan ya. Saya belajar foto video sinematik untuk TikTok dari Bang Ajis. Lain kali kita TikTok Bang Ajis. Selanjutnya. Oke, ada yang bertanya itu aplikasi dari mana? Nanti kita sharing selanjutnya ya, Pak ya. Mungkin boleh kontak Pak Parnyo aja dulu sementara. Ya, Bapak ya. Ya, Terima siap. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi ini adalah sharing ya, sharing IT ya dari apa namanya DPP ya, yang mana ini dari Provinsi Sumatera Utara ya, tepatnya di Kabupaten Langkat ya. Dan sekali lagi kita di gradasi ini bukan wah itu ahli IT atau ahli programmer dan yang lain. Ini adalah suatu kita tuh mencari peluang gitu. Jadi di gradasi ini adalah kita ini mempelajari IT atau digital ya. Bagaimana bisa kita manfaatkan untuk masyarakat ya. Jadi kalau kita bisa programmer tadi caranya gitu kan. Kita ke kantor desa atau mungkin kayak koperasi atau apa yang mana keahlian kita itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, nanti jangan Mbak ya, jangan out dulu ya, jangan live ya, stay nanti kita buka sharing ya, mungkin ada teman-teman di ke tempat lain atau di PC lain ya, atau mungkin dari peserta mau menanyakan kiat-kiatnya mestinya ya, kiat-kiatnya bagaimana bisa masuk kan gitu. Jadi sekarang ini kan untuk bisa diterima oleh instansi kan perlu ada itu ya cara atau triknya. Baik, untuk yang selanjutnya kita lanjut ya karena waktu terus berjalan. Lanjut materi yang kedua ini juga tidak kalah menariknya ya. Dan mungkin ini sifatnya adalah sifat yang praktis ya. Dan teman-teman mungkin sudah menunggu ya. Bagaimana teman memanfaatkan aplikasi Canva yang ada di Android kita atau di HP kita. Bisa kita itu kalau membutuhkan semacam flyer atau poster ya, itu bisa cepat gitu kan. Tidak perlu buka Corel Draw atau Photoshop ya, yang mana itu kan aplikasi-aplikasi besar yang mana harus masuk di PC atau di laptop ya. Nah ini praktis saja, jadi dari HP aja udah bisa gitu ya. Misalkan nanti ada permohonan flyer atau poster atau apalah ya, foto yang ganti background ya, backgroundnya kan biru sama merah gitu kan. Ini bisa digunakan aplikasi Canva. Baik, saya nggak panjang lebar ya. Ini ahlinya yang sudah siap ya untuk memaparkan itu, dan nanti tolong teman-teman sekalian bisa dicatat ya, sehingga nanti setelah acara webinar ini manfaat gitu kan. Jadi ada manfaatnya ya. Jadi yang semula belum lancar jadi lancar ya, yang semula belum mengerti jadi mengerti ya. Bahkan kalau yang sudah biasa ya sharing ya, namanya ilmu itu
pasti ada hal yang baru ya. Nggak mungkin kita langsung menguasai semua ya. Mungkin Mas Aziz ada hal baru mungkin yang kita lakukan apa kok belum menggunakan cara itu. Baik, untuk apa ya menghemat waktu sekali lagi langsung Mas Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Ya, terima kasih Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Dani Astuti Hasibuan, tadi yang selaku pengarus DPP Gradasi Pusat ya, yang tadi sudah menjelaskan tentang desa digital. Terus yang kedua, yang terhormat pada Bapak Suparno, selaku DPP Gradasi moderator. Yang terhormat lagi peserta webinar promosi usaha sukses dengan aplikasi praktis Canva untuk Android. Dan di sini perkenalkan nama saya Khairul Aziz dari DPC Gradasi Hubungan, dan latar belakang saya adalah usaha di bidang advertising. Itu materi malam ini adalah promosi usaha sukses dengan aplikasi praktis, yang mana seiring berkembangnya zaman dalam dunia digitalisasi diperlukan sebuah promosi usaha secara instan. Ya, bagaimana cara mengoptimalkan desain lewat Canva yang bertujuan untuk menginformasikan promosi sebuah kegiatan, pesan moral, pesan sosial, dan sebagainya. Dan untuk menghemat waktu, mari kita langsung, saya izin share screen dulu ya. Ini. Nah, ini digitalisasi saat ini, promosi secara instan lewat desain berbasis aplikasi sangat diperlukan dan dibutuhkan. Berangkat dari alasan di atas, kami akan mengupas tuntas bagaimana cara mendesain lewat smartphone yang praktis dan sederhana. Di dalam desain ini, kita butuhkan daya kreativitas Anda untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang menarik. Dan aplikasi praktis ini, satu ini Canva, ini adalah aplikasi utama. Yang kedua adalah background eraser ini. Ini adalah aplikasi penghapus background. Fungsinya ini adalah biar objek logo atau gambar yang asal mulanya itu belakangnya putih, nanti itu biar kelihatan transparan. Jadi nanti kalau kita masukkan di Canva itu, nanti kelihatan logonya saja. Itu. Jadi ini transparan nih. Lanjut next lagi. Nah, ini apa itu Canva? Canva adalah aplikasi atau tool untuk desain grafis berbasis online yang mudah digunakan untuk orang awam sekalipun dan tersedia untuk desktop maupun mobile. Sehingga Anda bisa berkreasi membuat visual konten dimanapun dan kapanpun, asal memiliki jaringan internet. Nah, untuk di aplikasi ini ada yang free dan ada yang berbayar. Misalkan free juga bisa, nanti kita prakteknya free dulu ya. Lanjut. Nah, ini adalah pilihan background yang bervariasi. Di Canva ini tersedia banyak variasi background atau latar belakang yang tidak membosankan. Dengan bagian warna yang siap meramaikan, desain-desain yang Anda buat. Selain itu, Anda juga bisa mengedit setiap background yang Anda gunakan. Contohnya ada bisa mengatur kontras, intensitas warna, dan menambahkan vignette pada latar belakang. Lihat lagi. Nah, ini customisasi teks. Di Canva juga terdapat fitur customisasi teks yang akan berguna jika ingin membuat slide presentasi, dokumen, dan berbagai media cetak. Fitur ini pun mudah untuk digunakan. Pengguna tinggal meletakkan kotak teks pada bidang yang diinginkan. Setelah itu, Anda bisa ubah jenis fontnya, ukuran teks, dan format lainnya. Selain itu, Canva juga memiliki banyak contoh desain tulisan yang dapat dikustomisasi. Fitur ini sangat membantu Anda untuk menghemat waktu dalam pembuatan poster atau kartu ucapan. Lanjut lagi. Nah, ini fitur-fiturnya dari Canva aplikasi desain grafis yang ada seperti Adobe, Corel, dan lain-lain. Canva adalah salah satu opsi desain grafis terbaik tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, yang menyediakan berbagai macam fiturnya
Dan inilah fitur-fitur yang akan Anda temui di versi gratis Canva. Nah, ini adalah 50.000 template ya. Yaitu benar, karena di Canva itu membuat semua visual konten Anda. Contoh-contoh visual konten tersebut terbagi dalam berbagai kategori ya. Termasuk ada banner website, banner iklan, poster, dan lain-lain. Sebenarnya Anda juga bisa desain sendiri visual konten Anda dari nol, dari kotak putih itu ya, dari polos itu. Namun beragam template yang tersedia dibuat untuk mempercepat proses pembuatan desain, karena hanya tinggal Anda customisasi template atau mengubah desain yang Anda pilih sesuai keinginan. Next. Nah, ini manfaat Canva. Dengan Canva, Anda bisa membuat visual konten yang bagus dengan mudah, tidak kalah dengan software berbayar lainnya. Anda bisa untuk membuat berbagai macam desain dengan mudah, seperti logo. Logo ini sangat penting ya bagi setiap bisnis atau usaha, karena itu adalah salah satu sarana branding. Menggunakan Canva, Anda bisa dengan mudah membuat logo, bisa dengan template yang sudah disediakan atau buat sendiri dari nol. Nah, ini untuk materi pertama ini kita bikin logo ya. Lanjut. Nah, nanti seperti ini. Trik cara membuat logo. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Ini logonya ini sudah jadi. Misal kita pilih logo seperti ini. Kita bikin contoh dulu dari untuk promosi makanan getuk lintri ini ya. Nanti saya bikin desain dulu. Nah, dari sini, nah, di sini kita untuk merubah nama, kita klik nama yang ini dulu. Kita tulis, misal ini getuk lintri, seperti itu. Nah, ini untuk warna efeknya nanti ada di sebelah sini semua ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk warna, kita klik seperti ini ada warna banyak seperti ini. Kita tinggal pilih, mungkin biru, ada magenta, merah, nah seperti ini. Ini banyak beragam warnanya ini di Canva ini. Yang di bawah ini kita tulis mereknya, misal kita pilih Karsari seperti itu. Ini yang logo sudah jadi ya. Nanti bisa bikin logo lewat dari nol juga bisa seperti itu. Ini untuk merubah warna dari garpu sendok seperti ini. Nah, seperti ini. Ini mau kita bikin warna sendok dari putih atau hitam atau biru, sudah bisa seperti itu. Ini untuk ini sudah. Ini yang sudah jadi ya, yang sudah sudah ada di desainnya Canva seperti ini. Ini untuk menyimpan seperti biasa, format PNG juga bisa, yang JPEG juga bisa. Mas Aziz, Ya. Mas Aziz, ini ada dari kolom chat itu suara kurang keras gitu. Mungkin volumenya dibesarin. Ya. Oh, ya. Nah, mungkin ini apa ini. ya? Ya, di full di volume ditambahi. Ampun, Pak. Ya. Nah, ini langsung untuk yang apa namanya? Oh ya, udah lumayan. Udah ya. Ya, coba coba ini dari ini ada dua orang nih yang mengatakan suaranya kurang gitu. Oh, keras, Pak siapa Pak Jentot ya? Gimana Pak Jentot, sudah terdengar sebelum dilanjutkan? Ini sudah mulai praktek ini soalnya untuk membuat logo. Pak Jentot bisa nulis di kolom chat. Sudah jelas apa belum? Sudah. Mbak Dani gimana Mbak? Suara Mas Aziz sudah terdengar baik? Udah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Pak, Oh ya. suaranya. Oh ya, baik. Oh sudah, ya sudah. Oh, udah. Monggo ya, lanjut Mas. Langsung ya. Ini kita ini untuk yang logo yang dari nol ini ya. Nah, di sini ada template. Template ini ada bermacam-macam ya, ada lingkaran, kotak, terus ada ini bintang seperti ini. Ini tinggal pilih ya. Ini kalau bikin logo tuh tinggal kreasi kita ya. Kita bikinnya bagaimana, kalau kita sih konsep dulu di kertas.
Misal logonya ada seperti ini, segi satu, ada segi 6-nya seperti ini. Ini kan biasanya untuk apa namanya logo sekolahan mungkin ya. Ini juga bisa seperti ini. Nah, nanti kita variasi lagi, tambah lagi. Ini juga bisa seperti ini. Ini ada lagi, kita bikin kreasi sendiri. Soalnya dalam desain seperti ini dibutuhkan waktu cukup lama ya. Soalnya untuk menentukan pantas tidaknya, kadang kita bikin sudah jadi, kadang kita edit lagi, kurang pas atau seperti apa seperti itu. Nah ini kita bikin seperti ini, ada variasinya. Dan untuk warna, ini ada perubahan warnanya, nah seperti ini. Ini warna, misalkan ini biru, ini kan ada tiga warna ini. Nah ini seperti ini. Nah, ini perubahan warna yang satu dulu ya. Kita tunggu dulu. Caranya belakang ini misalkan warna diganti seperti ini. Kalau kita merubah warna itu, kita usahakan klik dulu objeknya. Misal kita pilih objek seperti ini. Nah, kita lihat dulu seperti itu. Tinggal tunggu dulu. Nah, ini warna coklat. Ini yang belakang ya, segi 6-nya kita ganti seperti itu. Nah, ini di warna ini kan ada merah ini. Ini merah. Ini ada yang warna apa namanya? Abu-abu. Abu-abu tua sama abu-abu muda ya. Yang abu-abu tua ini kita ganti warna biru. Nah, ini yang warna ini kita klik lagi seperti ini. Kita klik, kita ganti lagi warnanya, kita variasi. Mungkin warna magenta ya. Nah, sudah jadi seperti itu ya. Kita tunggu dulu. Ini perubahan warna seperti ini di sini ya. Nah, kalau mau menambahkan lagi tulisan, kita juga bisa ambil teks. Di samping unggahan ini ada teks. Kita mau ambil tulisan. Di sini tuh banyak template-nya ya. Kita template tinggal di pencarian seperti ini. Ini ada cari seperti ini, itu apa ambil pencariannya seperti itu. Mungkin kita butuh objek atau butuh tulisan apa, cari di sini. Untuk menambahkan, kita klik seperti ini. Mungkin di bawah. Kita edit. Kita edit tulisannya, seperti itu. Kita generasi digital. Seperti ini. Di dalam desain ini, misalkan kita kreasi kita sendiri ya. Kadang warna kan seleranya masing-masing. Kadang ada yang suka warna hijau, ada yang suka warna pink, ada yang suka warna biru. Jadi kita kreasikan di dalam desain logo seperti ini. Dan ini sebagai contoh. Selanjutnya adalah poster ini ya. Posternya sudah sangat cocok untuk iklan, produk, jasa, dan lain-lain. Membuat poster sekarang sangat mudah. Tinggal buka Canva, pilih template poster, Anda edit, dan selesai. Dan ini selanjutnya ini, kita bikin poster ya. Next. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, di sini, desain praktis membuat poster. Poster di sini ada ini macam-macam ini ya. Kita tinggal pilih aja seperti itu. Misalkan kita pilih yang ini seperti ini, graduation day. Kita tunggu dulu. Ya seperti ini. Untuk mengedit poster ini kan udah jadi. Jadi kita tinggal merubah warna ya, warna tulisannya. Mungkin ini gambarnya nanti kita edit, kita masukkan mungkin produknya atau apa seperti itu. Nah, ini untuk merubah warnanya di belakangnya seperti ini. Selanjutnya ini ada tulisan.
kita edit. Mungkin makanan khas daerah seperti itu. Ini untuk tulisannya. Ketuk lintri, misalkan ya. Kita bikin contoh dulu seperti itu. Ini adalah desain praktis ya, secara instan. Kita nggak mikir, cuman kita ngedit tulisan sama gambarnya kita ganti. Nah, seperti ini. Lagi yang di bawah, mungkin ini ada tulisan, ini diedit lagi, mungkin tambahi lezat atau kenyal. Seperti itu. Enak, kenyal, dan lezat. Ya kan untuk mendesain seperti ini kita bikin konsepnya terlebih dahulu ya. Karena kata-kata yang menarik itu sangat penting untuk bikin promosi usaha Anda. Dan ini kita bikin mereknya dulu. Ini. Yang di bawahnya kita kasih nomor mungkin WA ya atau apa, alamat ini. Kita kasih alamat dulu, kira-kira jalan raya seperti ini. Step satu-satu, sudah. Dan ini kita ambil, mungkin kita kasih nomor WA ya. Nanti WA-nya kita bikin di sini. Ini logo. Nah, ini logo ini kan masih ada birunya ini ya, yang di belakangnya lingkaran ini. Ini kita hapus pakai penghapus ini, background eraser. Gitu. Kita upload dulu, kita ambil gambarnya tadi. Kita ambil logonya tadi ya. Ya ini kita klik. Ini kita buang dulu. Kita buang dulu pakai ini auto ya. Nah, lalu udah bersih, lalu kita save. Ya, kita kembali ke Canva lagi. Ini kita hapus. Ini hapus dulu. Kita tambahkan lagi unggahan gambarnya ya, yang di galeri, yang mungkin dari galeri. Dari galeri yang terbaru. Pertama ya. Nah, ini eraser, ambil yang di eraser seperti ini ya. Kita klik, kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, ini logonya, jadi belakangnya transparan. Jadi kalau membuat, misal ada logo dari, untuk mungkin logo sekolahan ya. Biasanya kan kalau kita search dari Google itu kan ada belakangnya putih. Nah, tadi untuk membuat transparan, kita bikin seperti tadi ya, yang tadi background eraser itu seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini, biar kelihatan transparan. Ini kalau udah, masuk lagi. Ini untuk nambahi, mungkin ini ada WA, ada Instagram, Facebook. Nah, ini untuk mencari logo Instagram ini ya, ini di di Canva itu ada di pencarian. Mungkin kita ambil Instagram seperti itu tuh bisa, nanti keluar sendiri logonya seperti ini. Atau enggak lewat Google juga bisa, nanti kita save juga boleh. Gitu. Nah, ini adalah media sosialnya, mungkin untuk para pelaku usaha ya, untuk menampilkan biar kontak personnya, mungkin media sosialnya, profilnya dari Instagram atau Facebook, jadi seperti ini. Jadi nanti kita tinggal nambah tulisan seperti di samping logo seperti ini. Kita nggak desain full ya, jadi ini hanya sepintas saja. Mungkin nanti bisa dikreasi sendiri teman-teman para peserta webinar malam ini. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi, misalnya ini sudah jadi ya, kita save dulu, mungkin bisa. Ini untuk formatnya ini. Ukuran font, ini ada yang, nah ini font hurufnya, jadi kita bisa milih, mungkin dari huruf Latin, huruf mungkin Arial biasa itu ya.
Kalau di sini nggak seperti di Corel ya. Kalau di Corel itu kan fontnya sendiri. Kalau di sini itu fontnya mungkin namanya nama sendiri lagi. Jadi nggak sama kayak di komputer seperti itu. Ini tuh left, tengah, kanan itu juga sama, hampir sama seperti itu. Untuk perubahan warnanya, mungkin dari alamatnya kita rubah warna biru. Jadinya seperti ini. Ini desain praktis ya. Jadi untuk misalkan kita yang udah kreativitas, udah kreatif, tinggal kita ngedit aja, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini untuk penyimpanan, bisa save JPG, bisa save PNG. Ini desain poster ya. Nanti mungkin cetak A3 juga bisa. Yang ini adalah banner iklan. Banner iklan ini sekarang buat mereka itu untuk website sangat mudah, tidak perlu menguasai ilmu dan grafis. Tinggal buat tanpa, semua banner iklan bisa Anda buat. Nah, sama seperti tadi ya. So, tinggal nanti ukurannya mungkin 16:9 atau mungkin persegi juga bisa. Ini adalah untuk konten sosial media. Konten sosial media saat ini sangat penting untuk bisnis. Dengan konten yang bagus, tentu akan menarik perhatian netizen. Canva juga menyediakan banyak template untuk membuat konten sosial media. Anda tinggal pilih, edit, dan Anda unduh desain yang Anda buat. Nah, ini ada lagi, kita bikin sosial media, konten sosial media. Nah, ini. Kita ambil yang dari persegi dulu ya. Kita pilih, ini juga sama, desain praktiknya juga sama seperti itu. Kita pilih seperti ini. Nah, ini kita tinggal mengganti gambar ya. Mungkin untuk warna background-nya kita juga bisa ganti. Gitu. Ini untuk warna kesukaan para peserta ya. Nanti kalau bisa membuat desain dari Canva itu disesuaikan. Nah, ini untuk merefresh gambar ya. Ini ganti. Mungkin dari tadi, nah ini untuk proyek kita kan bentuk lintri. Kita contoh dulu. Ini diganti bentuk lintri. Seperti itu. Klik. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini untuk merubah tulisan. Ini juga sama. Seperti ini. Dan ini bentuk lintri. Terus bawahnya mungkin ada mereknya ini. Kita bikin aja Mekarsari. Kalau ini untuk mengenter ini ada di keyboard, ada ini ya, enter seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kita edit lagi tulisan. Ini untuk mungkin besar, atau enak, kenyal, dan lain-lain. Ini ada cara yang instan untuk membuat sebuah proses desain lewat Canva seperti ini. Dan ini kita bikin cukup WA saja ya. Ini WA kita tampilkan ke bawah seperti ini. Logonya saja. Ini kadang kalau kita tidak bisa terkadang masuk digambar di ini di tengah seperti ini. Kalau untuk mereply itu ada redonya yang di atas panah ke kiri seperti itu. Untuk mengembalikan ya, jika kita salah ngeklik atau apa seperti itu. Dan ini kita bikin WA-nya, nomornya kita ganti. Mungkin contohnya ini 0855 seperti ini. Nah, ini cara praktis. Ini kita tinggal ganti font hurufnya, mungkin yang lebih jelas. Kita atur sesuai hati ya. Untuk hijau mungkin bisa kita
pakai tangan kita zoom seperti kita nge-zoom gambar seperti itu. Dan ini untuk kontras warnanya dan lain-lain. Ini di sini tuh cara praktis ya. Jadi desain dari Canva itu udah enak, jadi instan seperti itu. Ini kita save, kita simpan dulu, PNG atau di JPEG itu juga bisa. Nah ini selanjutnya desain share ke WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya semoga bermanfaat dan selamat mencoba para peserta. Tahapannya? Oh ya, Ya, siap Mas. Ya, sudah, siap. Pak. Saya memperhatikan ini, wah langkah-langkahnya ini apa ya namanya? Sepertinya mudah ya, sepertinya mudah ya. Ya, mudah. Ya, ya baik. Penyampaiannya cukup apa masih, Mas? Nanti kita buka untuk tanya jawab Mas. Cukup dulu Pak. Kita stop share dulu ya. Oh ya, baik. Ya. Silakan dilanjutkan sampai tuntas dulu. Sudah Pak, materinya itu. Udah. Ini untuk langsung baik. Saya tanya jawab mungkin. Oh ya, Kita... baik. Ya. Berarti penyampaiannya sudah selesai. Mungkin yang ada di benak teman-teman ya mungkin gimana caranya ini kok cepet kok langsung bisa jadi gitu ya. Jadi tadi materi yang disampaikan oleh Bang Aziz ya memang dia punya usaha desain gitu kan ya. Dia punya usaha desain jadi sudah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Kalau kita lihat tadi gerakan tangannya tuh kayak kayak orang nari aja set gitu ya. Nah, cuma nanti teman-teman ini yang perlu ada langkah-langkahnya yang ya dalam arti kata itu mungkin bisa dipraktekkan di HP teman-teman. Baik, untuk selanjutnya ini kita buka tanya jawab ya. Tanya jawabnya tadi ada narasumber ya. Yang pertama dari DPP, jadi Mbak Bu Dani ya, dari Bu Dani. Dari ini jauh nih dari Sumatera Utara ya, Sumut ya. Jadi sharing tentang program di salah satu instansi ya. Bisa di desa, bisa di yang lain. Itu juga kesempatan kita sebagai teman-teman gradasi ya yang punya keahlian di situ, atau ya kalau nggak punya keahlian punya semacam kesempatan di situ ya, nanti programmernya nyari kan gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah teknis langsung pada pembuatan media promosi ya, yang mana teman-teman itu sangat dibutuhkan sekali itu ya. Kadang kan sering nge-share lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram kan. Tapi kalau kita dalam membuatnya kurang paham atau nanti harus menggunakan teman-teman desain ya, kan juga repot ya. Dan yang selanjutnya kalau kita belajarnya pakai aplikasi yang full ya, yaitu Corel Draw ya, itu juga tidak cepat gitu ya, malah justru banyak perintahnya gitu kan. Tadi kita lihat kan cukup simpel tadi. Baik, kita buka termin untuk tanya jawab saja, langsung saja nih Mbak Dani, Bu Dani dan Bang Aziz sudah stay ya menjawab. Untuk yang lewat chat ada yang bertanya? Apa langsung aja ya kita buka. Ini dari ada yang raise hand, ini Bu Ernita ya. Ini saya pernah ke tempatnya ini kayak di Bali ya kayaknya ya. Apa bisa diaktifkan mic-nya Bu Ernita? Halo Bu. Iya. Oh ya. Ya, malam Pak. Ya, saya Pak Parnya Bu. Ya, saya pernah ke tempatnya Ibu ya. Kedengeran kan Pak? Iya, kedengeran. Iya. Bagus ya. Ya, ini dari Bali ya. Iya. Ketemu lagi Bu. Ini di ruang ini juga ada Pak Agus Manto kayaknya kita ya. ketemu di udara. Di udara. Ini di sini juga ada Pak Agus Manto kayaknya ya. Kita dulu pernah ke lembaga Ibu ya di Bali ya. Baik Bu, langsung saja Bu, bisa komunikasi dengan ini narasumber untuk bertanya. Monggo.
Silakan. Halo Bu, terputus. Kedengeran nggak Pak suara saya Pak? Bagus Bu, kedengaran. Ya, silakan. Kedengeran nggak Pak? Kedengaran. Oh ya, soalnya Bagus. ini head kayaknya masalah. Oh, ya. Terima dari pertama tadi Mas Iksan ya, siapa ya? Mas Iksan, ya betul. Yang Mas Iksan. untuk aplikasi itu tertarik itu. Ya. Kira-kira kalau untuk yang diaplikasikan di LKP ada nggak? Terus kalau boleh tahu kisaran berapa gitu? Kalau boleh tahu. Nah, itu satu. Terus yang ya betul, kalau dengan sangat lembaga itu saya sendiri pribadi kemarin itu PPKM itu belajar Canva karena apa kebetulan desainer saya juga resign, terus saya pakai belajar. Cuman memang Canva yang saya pakai itu Canva-nya kebetulan yang berbayar gitu. Jadi karena banyak kelebihan yang bisa kita manfaatkan di situ, bayar per bulan itu, dan sangat-sangat praktis karena saya sampai sekarang nggak bisa CorelDRAW, Photoshop, wah itu jauh-jauh dari ilmu itu saya nggak ngerti. Tapi ke Canva luar biasa bisa bantu. Cuma ada yang saya masih belum ketemu sampai sekarang di Canva itu, Mas Aziz, mohon bantuan sharingnya. Pada saat saya mau membuat background itu gradasi, jadi warna itu dari yang terang dalam satu layer ya, itu di mana ya saya kalau mau membuat itu belum bisa sampai sekarang, sampai akhirnya yang saya lakukan cari template yang ada seperti itu saya ambil gitu. Cuman kadang-kadang mesti ngotak-ngatiknya lumayan gitu. Maunya kan kebayang maunya pakai yang gradasi gitu langsung kayak apa gitu. Jadi kalau gradasi biasanya kan ada yang sampai 2-3 warna kan gitu dalam satu layernya itu punya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ernita ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, tadi ini ya Mbak Dani, Mas Aziz langsung dijawab aja ya. Ya Pak. Jawab aja apa tunggu lagi satu? Jawab aja ya. Langsung aja Mas Ajis Langsung dulu. aja. Baik. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimana ya sharing mengenai apa ya namanya aplikasinya tadi yang disampaikan oleh Mas Iksan ya. Ini yang jawab Mas Iksan sendiri atau Bu Dani? Silakan yang ditanyakan oleh Bu Ernita dari Bali ya. Silakan Mbak Dani. Iya, salam kenal Bu Ernita dari Bali. Salam kenal juga Bu Dani. Iya. Iya, sebenarnya kalau untuk aplikasi LKP kemarin juga udah pernah ya DPP di Akademi Gradasi untuk pembuatan LMS ya, itu LMS LKP. Di kami juga bisa sebenarnya. Sebenarnya ini di mana aja sih, kalau memang tim IT-nya ada sih, kalau tim Jateng ada, Mas Adis bisa, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk masalah biaya nanti secara ini aja lah, prepaid aja bahasnya ya Pak Parna ya. Oh ya, gitu. baik ya. Atau iya sebenarnya ada gitu. Atau Bang Isan gimana? Didemokan juga LMS yang udah ada di LKP kemarin? Boleh juga sih, tapi nanti waktunya nggak cukup gitu. Atau mau dikasih, kalau mau ditunjukin aja juga bisa aja gitu. Ya. Iya, sebenarnya ini kan sebenarnya ada Bu, jawabannya itulah. Kalau LMS itu kan lebih ke kayak untuk learning ininya ya. Tapi saya nggak tahu ya yang kalau LMS-nya yang punya gradasi. Kalau tadi kan kalau saya perhatikan itu lebih ke adminnya ya. Oh, jadi kalau iya, secara administrasi ya
Kalau LMS itu saya beberapa kali saya lihat itu nggak sedetail kayak tadi gitu. Jadi kan memang kan ranahnya beda ya. Biasanya kalau LMS itu kan biasanya fokusnya kayak gitu kan, nilai gitu. Tapi kalau yang tadi saya lihat step-stepnya itu lebih ke administrasi gitu. Jadi rapi kelihatan jadinya kalau administrasi kayak gitu. Boleh izin saya yang menjawab, Bu? Dan Ya, silakan Bang Isan. mungkin tadi mungkin salah tangkap juga. Pikir saya kan itu untuk learning gitu kan. Berarti kan ini untuk manajemen gitu, Bu ya. Kalau untuk Iya, betul. Kalau untuk manajemen sendiri pun itu juga bisa, Bu, dari aplikasi yang bukan yang ini, tapi kalau yang ini kan memang khususnya dia untuk karena semua itu persuratan udah ada template-nya untuk surat di desa. Tapi kalau untuk manajemen dalam pendidikan itu kita buat lagi beda lagi template-nya. Kemungkinan juga itu bahkan mau kami buat juga, tapi dalam waktu dekat gitu. Nggak juga ya bisa juga nanti 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan karena itu juga udah direncanakan dari DPC Gradasi Langkat untuk buat manajemen dan juga satu lagi itu untuk produk UMKM. Itu juga udah mau dibuat untuk memasarkan produk gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Bisa juga dibuat itu, bisa dibuat juga untuk manajemen tapi prospeknya itu ke depannya nanti gitu. Sekarang ini masih dalam tahap rincian-rincian gitu aja gitu. Ya. Oh ya. Ya, mungkin tambahan Ya, Pak monggo. Parnyo. Ya, silakan. Ini ada Bang Heri ya, Bang Heri. Halo Bang Heri. Bang Heri Safrizal ya, Pak anu Pak, Iya, Pak Ketum ya? Safrizal. Pak, Iya, ada, Pak ada, Ketum. ada. Izin Pak Ketum. Apa Pak Ketum? Sebentar, ya. Ya, Iya, Pak Ketum, sebenarnya menambahkan. tolong aktifkan. Ya, ya, Pak Heri, Bang Heri. Iya, nyambung. Ya, masih di mute, Mbak. Sebentar. Ini Bang Ya, Ketum, Pak Ketum ya. Ya, Bang Heri ini ditanya Bu Dani. Iya, Pak. Bisa buka mic. Iya, ini. Nggak apa-apa, Pak Parnyo mungkin lagi apa. Ya, mungkin aware. Jadi menyambung tadi Pak Parnyo, kami memang di Langkatnya itu memang beberapa aplikasi yang memang sedang ada pengembangan. Termasuk ini juga dengan komunitas Nopel online itu juga sedang kami kembangkan. Jadi agak rempong sih memang ini tim IT-nya Langkat ini. Ya Bang Isan ya. Kan tertunda. Jadi beberapa pengembangan juga ya seperti yang Ibu bilang tadi untuk manajemen LKP-nya juga ya masih dalam pengembangan juga semua itu. Ya baru kemarin inilah yang baru launching di desa digitalnya karena itu yang dibutuhkan gitu, dibutuhkan. Ya. Sih, Bu. Boleh nanti kita sharing-sharing, Bu. Nanti Ya. boleh konten. Ya Bu Ernita nanti sharing-sharing nanti bisa. Ya. Iya, boleh langsung ini atau nanti Bang Isannya nggak apa-apa. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita Siap, Bu. kalau sudah siap kabar nanti baiknya. Ya, kapan? Ya nanti kita ya Bu Dani ya, kalau sudah fit nanti kita bisa adakan lagi ya, Zoom meeting lagi ya nanti untuk mempresentasikan ya. Baik. Baik Bu Anita, nanti kita tunggu lagi agar dari tim programmernya ini memang baru fokus pada pelayanan di desa ya, yang mana tadi masyarakat tuh bisa minta surat dari rumah gitu kan ya, jadi nggak perlu ke kantor gitu kan, tinggal nanti ambil gitu kan ya, itu karena PPKM kan gitu ya di Jawa dan di Bali ya. Sama Bu, Jawa Bali ini PPKM ya. Ya baik. Yang sebentar Pak Parnyo ya, monggo. Karena kita kan asalnya dari ini ya, pengelola pendidikan non formal. Di sini kan juga ada Pak Petrus Alung ya, Garasi NTT nih. Ya, NTT. Pengelola. Ya, siap. Ya. Iya, Pak Petrus. Kan untuk pengembangan aplikasi PKBM juga kan kita lagi ngembangin juga sebenarnya gimana ini ya nanti kan. Gitu sih. Itu aja Pak Parnyo, lanjut. Ya.
Ya ini ada pakar-pakar semua nih, ada Mas Ben, ada ya Pak Petros ya. Ya nanti bisa sering-sering kolaborasi. Jadi teman-teman menunggu apa ya kiprahnya dari tim teman-teman di IT ya nanti. Baik, cukup ya Bu Ernita ya. Nanti tunggu lagi ya perkembangan dari apa teman-teman gradasi. Untuk selanjutnya Mas Aziz Yang tadi, satu lagi, ya tadi yang satu ya Bu. lagi tadi, yang Mas Aziz ya. Oh ya, baik Mas Aziz tadi pertanyaannya tadi ya membuat background ya apa logo ya, Gradasi. logo yang gradasi ya. Ya, Boleh, tetapi boleh. maksudnya bukan logo gradasi kan, logo yang bisa ditempelkan gitu Bu atau dipastekan gitu ke poster atau apa gitu atau bagaimana yang diinginkan pertanyaannya? Iya, warna background yang gradasi, Mbak. Oh gitu, ya. Baik, Mas Background. Mas Aziz sudah bisa menangkap ya background Mas. Ya, bisa Pak. Ya, baik, silakan Mas. Ya, untuk tadi Bu ya, ini kan apa namanya untuk background gradasi maksudnya Bu ya. Untuk background gradasi itu kita ambilnya dari pencarian juga ada Bu. Nanti di apa? Di Canva itu Maksudnya kan satu Ya, Iya. agak kurang anu di Canva. Maksudnya kan kalau backgroundnya itu biasanya kalau kan pilih satu warna merah gitu toh gitu kan ada yang dia berpola itu jadi dari misalnya dari ujung atas kiri gitu sampai ujung bawah kanan merahnya agak tebal terus ntar lama-lama agak menipis gitu loh Mas. Oh ya, merah sama putih gitu ya. Kita kan atasnya merah, bawahnya putih seperti itu. Ya, maksudnya nggak langsung putih. Jadi ya, silakan Bu. Mari Bu, silakan. Langsung putih, jadi berlayer 3 gitu loh. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi gini Mas Aziz ya. Jadi nggak langsung putih tapi berkurang sedikit gitu loh. Jadi merah muda. Langsung putih, jadi berlayer 3 gitu. Ya. Layer 3 ya. Beda. Kalau di Canva itu terbatas ya Bu ya. Cuman untuk background itu biasanya kita cari misalkan kalau udah minta layernya ada 3 itu kita bisa cari di Google gitu aja. Misal kita pencarian di background mungkin ada apa gradasi 3 warna seperti itu kan. Nah itu tinggal kita pilih lalu kita masukkan di tadi itu yang di objeknya yang di kotaknya seperti itu. Sudah paham Bu? Soalnya gini, kalau misalnya di template jadi kan gitu ya, di template jadi kadang ada yang kan itu ada template yang kita pakai gitu kan, ada satu template backgroundnya itu begitu kita pilih warna kan kelihatan di atas warna gitu, makanya muncul 3 warna itu bisa membuat dia muncul berupa gradasi gitu. Nah, untuk membuat supaya muncul 3 warna itu loh. Untuk 3 warna. Itu loh. Itu pakainya transparan Bu biasanya. Sudah dipakai belum yang transparan itu? Objeknya misalkan. Sudah. Kalau transparan sudah gitu, tapi nggak optimal. Nggak bisa. Jadi kadang ada itu kadang kalau ada template-nya jadi itu kita klik tuh dia 3 warna kayak gitu. Karena kalau objek kotak gitu kan, kotak atau apa ya satu plek satu warna gitu. Nanti coba kalau di Canva itu kan banyak template jadi. Misalnya kita mau pakai set satu gitu, pas warnanya bagus bergradasi. Diklik nanti dia itu kan kotak, diklik muncul di atas itu 3 warna. Nah, muncul kotak dengan kok bisa 3 warna gitu, kok nggak satu warna, bahkan kotak nggak bisa munculnya hanya satu warna. Jadi template itu begitu kita klik dia 3 warna muncul gitu. Ya itu biasanya nggak bisa nggak bisa dikolaborasi ya. Soalnya kalau di Canva itu objeknya itu kan terbatas. Jadi misalnya kita background ya cuma satu gitu. Misal backgroundnya kita bikin merah sama putih gitu.
itu kita bikin jadi, kita ambil file jadi. Jadi dari gambar mungkin Google atau mungkin dari template di pencarian seperti itu. Itu baru bisa. Terus kita kasih tulisan, terus kita variasi. Nah, untuk tulisannya itu di efeknya itu juga ada bayangan. Kita ambilnya dari yang belakangnya mungkin hitam, ada yang mungkin les hitam aja, tengahnya putih. Jadi terbatas Bu, kalau efeknya ini yang di Canva itu. Kalau untuk tulisan tuh hanya mungkin dari efek yang les putih aja, terus nanti tulisannya hitam seperti itu. Terus ada yang bayangannya ke bawah, itu juga ada. Itu juga seperti itu. Jadi untuk misalkan mau minta yang gradasi misalkan 2 warna ya atau 3 warna, kita bikin template yang sudah jadi aja. Kita sarankan seperti itu. Soalnya terbatas kalau di Canva kita bikin efek terlalu banyak, itu kadang kita yang susah. Karena saking banyaknya ini Bu, efeknya itu. Ya. Gimana Bu? Terputus tadi Bu Ernita. Oh ya. Masih. Baik Bu. Itu berarti disiapkan Nanti saya dulu coba gitu lagi ya. deh. Terputus ini Bu. Ini Ya, kalau praktek ini susahnya gimana? Enggak. Pak. Ya. Kalau praktek ambilnya bisa dari HP sih. Bentar. Diambil dari itu harus download dulu ya dari Google Ya. nyari gitu ya Mas. Ya kalau misalnya background yang udah jadi itu biasanya dari template juga bisa Pak. Itu kan Template ada juga bisa. pencarian tuh. Terus nanti background, terus nanti kita bikin warna itu kan nanti banyak di situ. Ya kita tinggal pilih. Misal kita permintaannya minta warna merah sama biru atau biru sama putih, itu juga bisa nanti. Bisa ya. Ya baik Bu. Seperti itu yang disampaikan karena memang untuk Canva ini ya memang aplikasi praktis ya, terlalu instan gitu ya. Itu mungkin bisa terjawab dengan sempurna kalau kita pakai Corel memang itu ya, aplikasi yang memang lengkap ya. Nah, tapi ya bisa dicoba-coba itu Mas Mas Aziz ya, nanti kita download dari Google atau ada template yang bisa dimanipulasi lah gitu. Ya. Baik Bu Erna ya. Sementara itu mungkin ada yang bertanya lagi untuk itu nanti bisa japri-japri Bu. Nanti ya sama-sama nanti bisa japri-japri lagi nggak apa-apa sudah ada kok ya HP nomor Ibu saya masih nyimpen itu. Ya. Baik. Sementara dari Bu Ernita itu ada yang bertanya lagi atau dari sebentar dari chat ya. Dari ini desa ada Kang ya, bentar dari awal ya. Ya bisa dibantu untuk menjawab ya dari ini udah di tadi Mas sudah dijawab ya Mas Aziz ya. Sudah. Kemarin tadi ada dari chat sudah saya jawab bagian tadi. Iya. Kayak ini dari siapa ini? Nah, ini pertanyaan ini Canva menggunakan HP kenapa saat login dengan email atau Facebook selalu gagal? Nah, biasanya ini kita registrasi lewat Gmail dulu ya. Oh gitu ya. Sudah dijawab ya. Untuk aplikasi Canva harus install, ya ini harus install dari Play Store kayaknya. Dari Google Play Store maksudnya ya. Ya, ini bisa share dan download terus install mulai menggunakannya. Nanti bisa share lewat WA saja ya. Soalnya ini itu prosesnya rada panjang sih. Ya. Untuk yang itu ini waktu nginstal itu ada settingan khusus gitu Mas Aziz? Waktu nginstal tidak Pak, itu hanya ada yang free, ada yang bayar itu. Jadi kalau misalkan kita butuh latihan dulu ya yang free dulu. Yang free kan yang mudah-mudah itu. Nanti kalau udah bisa menguasai, nah nanti tinggal cari yang berbayar itu mungkin ya dari segi template-nya mungkin lebih bagus seperti itu Pak. Soalnya kalau dari Canva itu ini kan aplikasi hanya tempel-tempel saja kan. Jadi background kita tempel, nanti kita tambah lagi bunga kita tempel, tulisan kita tempel, logo kita tempel. Udah itu aja. Jadi kalau untuk efek itu mungkin ya berkurang lah, nggak seperti di Corel lah, kalau di Canva itu. Jadi itu aplikasinya ya praktis.
ya cuman segitu aja seperti itu. Ya, baik, nanti bisa istilahnya ditanyakan lagi nanti lewat grup gitu ya dan yang lain, karena kemungkinan ini kalau dipraktekkan ini harus setting dulu Mas ke HP ya. Mas Isi Ya, bisa langsung dipraktekkan begitu kalau nyambung HP atau perlu ada instalasi lagi? bentar. Ya, coba. Ini yang ini Pak Yubaidi, coba saya kurang begitu ini ya, paham Pertanyaannya ya. yang gradasi ya. Ya, Ya baik. gradasinya gradasi yang mana? Mas Zubaidi, Pak Mas Zubaidi bisa mengaktifkan mic-nya ya, bisa bertanya langsung. Ini ya mungkin biar lebih jelas pertanyaannya. Yang tadi disampaikan Ibu tadi itu waktu menjelaskan Canva kan menyampaikan secara lisan. Maksud saya membantu beliau dan saya juga bisa lihat langsung dipraktekkan, maksud saya seperti itu. Yang tadi aja. Oh, kalau gitu. udah lewat dengan pertanyaan lain ya sudah. Ya. Ya, itu intinya tadi ya Pak ya. Kalau untuk gradasi warna itu kalau di Canva itu kan terbatas ya. Jadi Canva itu modelnya itu cuma tempel gitu aja. Jadi misal kita background kita tempel. Ya artinya dengan permintaan Ibu itu merubah warna yang sudah di template itu nggak bisa kan? Nggak kayak logo tadi kan bisa mencari kalau yang logo variasi itu bisa. Banyak. Nah, itu cuma merubah ya tulisan. udah, artinya apa yang ditanyakan Ibu tidak bisa dipenuhi lewat Canva gitu loh. Iya Pak, itu nggak Mungkin bisa. bisanya dengan Ya, bisa Photoshop atau Corel gitu. Iya itu. Ya, itu mungkin jelasnya seperti itu. Ya, atau nanti dari tim nanti Mas. Istilahnya kalau orang komputer diutek-utek lagi, Mas. Coba Mas. Ya nanti kalau ketemu bisa share, nanti kita share ke WA-nya gitu angkanya. Ya nggak apa-apa Pak Jubaidi. Jadi baik Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Ya sama-sama. Jadi orang komputer itu terkadang ya perlu ya Pak Jubaidi. Perlu utak-utak ya. Ya nanti bisa diutak-utak lagi ya. Nanti siapa tahu nggak usah pakai Corel yang diinginkan oleh Bu Ernita. Tadi saya dengar tenaga IT-nya itu Ryzen gitu ya, atau istilahnya itu mungkin keluar ya. Nah ini mau mungkin yang sederhana kan bisa ditangani sendiri kayak poster kan kayak gitu. Ya baik. Terima kasih sekali lagi Mas Zubaidi ya dari Solo ya, tadi memberikan masukan ya. Ya, biar betul-betul nanti bisa dimanfaatkan ya setelah acara ini. Baik, ada lagi yang bertanya ya. Ini Mas Ben ini sudah website desa saya tertarik untuk ditawarkan di Jawa Timur, Pak. Ya, bagaimana cara bisa kerjasama ya? Ya, kembali lagi ini pertanyaannya Mas Ben ya. Dia dari gradasi Jawa Timur ya. Mbak Dani bisa diaktifkan ya. Ini mau kerjasama ini. Mic-nya Mbak Dani. Ya. Ini loh Mas Ben ini loh mau kerjasama ini ya. Ya, dilayani aja Mbak, coba Mbak. Silakan. Iya Kang Ben. Udah kemarin udah ngomong ya. aja ini. Oh ya. Ya nggak apa-apa nanti. Mana ini Kang? Ya, nanti bisa komunikasi ya. Ya. Nanti kita cetak. Oh ya. Japri nanti ya. Ya, baik. Siap. Ya, nanti bagi-bagi Mbak Dani ya. Siap. Ya, baik. Atur nuhun Mbak Dani. Ya, sami-sami tadi siapa tadi? Oh, Pak Ben, Mas Ben. Atau langsung bertanya nggak apa-apa Mas Ben, biar dengar suaranya. Ya, lama nggak ketemu nih. Mas Ben bisa diaktifkan mic-nya? Kan sudah dijawab ya, sudah cukup Pak Parnyo. Oh, udah cukup ya. Ya wis lah. Sudah cukup. Ya. Oke. Sudah kode itu Pak. Sudah kode. Sudah deal ya. Ya baik. Deal. Sudah deal ya. Ya.
Baik, ada yang bertanya lagi? Ini untuk yang belum jelas ya, bisa ditanyakan. Dan nanti tolong ya, yang penasaran dengan aplikasi ini bisa dicoba-coba ya. Bisa dicoba-coba lagi, yang namanya komputer itu terkadang ya perlu dicoba-coba ya, karena perlu kreativitas. Ya, siapa tahu ada yang bisa dimanipulasi, istilahnya kan bisa dimanipulasi kan di software itu ya. Baik, ada yang bertanya lagi? Ini peserta masih stay terus ya. Ini Bang Medi, ada yang ditanyakan, Pak Medi? Ya. Gimana Papua ya? Siap, Mak. Ya, siap. Nyimak. Ya. Mari silakan. Nyimak dari tadi. Ya, ya, enggak apa-apa. Ini antri tadi. Monggo. Program Canva kan ini program yang sangat sederhana ya, narasumber. Jadi Ya. untuk gradasi atau gradien ya, itu yang tadi Ibu tanyakan, itu gradien itu kalau kita ambil di Corel Draw itu. Ya, di Itu Corel, ya. spesifik sebenarnya itu Ibu. Biasanya Canva kan itu kita nempel-nempel aja ya Mas ya. Ya, benar. Dan kita dipermudah untuk bekerja di areal gambar. Canva membantu sekali gitu. Tidak perlu tombol-tombol banyak-banyak dicari-cari itu. Nah, betul Mas, itu Canva itu nempel-nempel aja itu. Iya, Kalau Pak. mau cari yang spesifik warna atau apa, gambar itu kita googling aja ya Mas ya. Iya, betul. Gitu. Kalau mau spesifik memang Corel. Jagonya ya Mas ya. Ya, saya nyimak bagus. Mestinya ada dapat ilmu juga ini. Makasih moderator kasih kesempatan kepada saya. Ya, makasih. Sana jam berapa Pak Medi sekarang? Oh, sudah jam 11 lewat ini. Oh, Sudah pukul 23 lewat 11. Ya, enggak apa-apa, kita tetap stay. Tetap stay. Oh ya, terima kasih ya dari jauh-jauh ini, dari Papua ya. Makasih moderator. Ya, sama-sama ya. Baik, ada lagi yang bertanya ya. Pak Petrus tadi sempat gangguan tadi karena listrik di NTT ya. Jadi terputus gitu. Siap. Apa sudah? Ya, bisa gabung Pak. Ya, bisa ada yang ditanyakan Pak Petrus dari Mbak Budani dari mana ini, Sumatera Utara ya, dari Langkat, dan ini narasumber yang tadi menyajikan aplikasi Canva ya. Silakan Pak Petrus. Iya, baik. Terima kasih. Salam kenal buat narasumber-narasumber, Mbak Dani, teman lama yang mungkin saya tidak asing lagi bagi saya. Mohon maaf saya masuk terlambat karena memang di daerah saya, lokasi saya, jaringan PLN gangguan dari tadi. Padahal saya udah tadi sore itu udah schedule itu. Ternyata gangguan karena saya pakai WiFi, Mas. Ini sekarang saya pakai nyalain genset baru saya bisa masuk. Jadi gini, saya mungkin beberapa narasumber saya tidak ikuti, saya terakhir masuk pas Mbak Dani punya materi sama Mas siapa itu? Mas agak Aziz, setengah Mas yang Aziz, saya ya. dapat. Mas Aziz. Ya, Mas Aziz, Iya. Ya. Luar biasa NTT pakai genset. Luar biasa. Senasib dengan Papua. Lanjut Pak. Siap. Sekali merdeka tetap merdeka. Tetapi merdeka. Ya. Ya, ini Papua nih harus merdeka, merdeka. Iya. NKRI ya Pak Medi ya. NKRI. Iya, baik. Ya, gini, kami memang seperti Mbak Nadi ngomong tadi, kami memang di dunia pendidikan non formal ini memang sangat dibutuhkan sekali. Makanya saya terobsesi sekali ingin mau ikut dari awal, tapi ya keadaan emergensi ya tak terduga ya dimaklumi. Tentang materi hari ini tentang bagaimana training untuk penggunaan aplikasi-aplikasi ini termasuk Canva untuk kita desain tentang desain grafis, Corel Draw itu memang penting. Mas Aziz pernah saya punya program
tentang pendidikan pelatihan tentang desain grafis. Tapi saya tidak punya tenaga ahli. Saya datangin dari perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan kepada peserta-peserta saya. Saya mantau-mantau saja. Memang saya pimpinan lembaga, tapi pingin sekali mau ikut, tapi karena gengsinya, karena anak murid saya yang ikut, jadi saya cuma mantau saja. Tapi saya terobsesi sekali dengan program-program seperti ini. Saya sendiri nggak tahu itu program, tapi siswa saya tahu, sudah tahu, lulusannya tahu. Bahkan mereka udah punya usaha. Tapi saya tertarik sekali apa yang disampaikan tadi dengan begitu mudah, seperti Bang Medi bilang. Ini tinggal nempel-nempel aja jadi. Nah, dunia digital sekarang tentang model-model perkembangan sekarang ini, kita tidak bisa lagi yang sifatnya konvensional. Mau dunia pendidikan, mau dunia pariwisata, mau sektor ekonomi kreatif, yang lebih kita nonjol adalah bagaimana kita mendesain promosi-promosi konten-konten yang menarik, gambar-gambar yang menarik. Itu yang lebih menonjol sekarang, Mas. Jadi saya sangat setuju dengan usulan terakhir tadi. Bisa nggak kita ini kerjasama, biarkan kita pelatihannya, mungkin kami butuhkan instruktur pelatihan secara melatih kami punya peserta secara jarak jauh, karena bagi saya sangat saya butuhkan sekali model seperti apa yang kita bisa lakukan, karena saya sangat sangat suka sekali dengan program desain grafis untuk mendesain tentang hal-hal gambar-gambar dan sebagainya. Ini bukan satu gambar, tapi menyangkut dengan ilmu ini, semua sektor dibutuhkan di era sekarang ini. Tidak bisa dibantahkan, mau dunia pendidikan, mau UMKM, mau sektor pariwisata, mau sektor apa saja dibutuhkan yang desain-desain seperti ini. Itu kira-kira dari saya. Sekiranya mungkin beberapa narasumber bisa memberikan kami gambaran untuk hal ini. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih sekali Pak Petrus ya dari Nusa Tenggara Timur ya. Dan Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ya. 20 sekarang. Oh ya. Di sana masuk apa Pak? WIT ya? Waktu Indonesia Tengah. Oh, Tengah kita, ya? sama Makassar, Maluku sama. Oh ya. Berarti jam berapa itu? 10 ya? Kurang lebih ya? Jam setengah 11-an Jam ya? pukul 22:18. Oh ya, ya. Baik. Baik, kalau Bang Medi kan lebih tepat 1 jam. Oh ya, selisih 1 jam ya dari WIP ya. Baik, terima kasih Pak Petrus atas sharingnya ya. Dan sekali lagi kita digradasi untuk nanti sering-sering sharing lah di acara seperti ini. Kalau DPD Jawa Tengah, insya Allah 2 mingguan ya nanti kita akan coba untuk koordinasi dari teman-teman yang dipandu ya. Nanti bisa sharing-sharing dan nanti mungkin teman-teman di DPD yang lain bisa share-share seperti ini ya. Karena masyarakat kan membutuhkan sharing-sharing ini ya. Kalau belajar yang sifatnya sendiri kan juga agak perlu waktu, perlu biaya dan yang lainnya. Baik, ada yang bertanya ya. Ini waktu nanti kita sampai jam 21.30 ya Pak Mas Aziz ya, Mbak Dani ya. Ya Pak. Ya, ini masih ada waktu kira-kira 10 menit ya. Mungkin nanti ada 1 pertanyaan lagi ya, dan nanti yang terakhir kesimpulan ya dari teman-teman narasumber ya. Baik, kita kasih kesempatan 1 orang lagi untuk bertanya ya, ataupun sharing nggak apa-apa. Wong ini kita sifatnya banyak teman-teman yang dari gradasi ya. Sharing atau bertanya. Ya, ini Pak Irawan. Monggo. Ya, sudah stay ya. Silakan Pak Irawan, dari mana sebutkan? Ya, terima kasih Kang Ben. Saya Mas Irawan, Pandu Digital dari Wonogiri, Jawa Tengah. Oh ya, dari Wonogiri, Jawa Tengah ya. Monggo Pak Irawan, silakan. Ya, terima kasih Kang Ben. Untuk aplikasi Canva
terima kasih sudah diberikan pada kesempatan untuk materi malam hari ini. Kemudian untuk Canva sendiri itu ketika kita menggunakan fitur-fitur yang istilahnya lebih bagus, apakah ada Pak untuk fitur yang berbayar gitu Pak untuk aplikasi Canva Pak? Jadi semisal ada fasilitas yang lebih premium, kemudian kita bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk kita aplikasikan di dalam desain grafis Pak. Terima kasih Kang Ben. Hanya itu. Ya, saya jawab dulu ya. Untuk fitur yang lebih bagus itu untuk yang berbayar mungkin itu bisa ya Pak ya. Tapi itu mungkin bulanan itu. Berbayarnya bulanan atau ada yang per tahun. Ya tinggal itu biasanya kan kalau di template itu kan ada yang pro. Kalau misalnya kita yang pakai free dulu, itu bisa kan ada yang gambar pro itu maksudnya itu berbayar. Jadi gambar itu termasuk namanya ya bagus gitulah. Seperti itu. Jadi itu fitur yang lebih bagus emang yang berbayar Pak. Kalau mau yang misalkan apa desainnya lebih maksimal dan lebih modern seperti itu. Bagaimana Pak Irawan? Ya, terima kasih. Yeah. Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak. Oh iya. Infonya. Ya. Ya baik, terima kasih. Nanti ini ya Pak Irawan ya untuk materi biar di-share ya Pak Irawan nanti ya. Baik. Ya, baik Pak. Kita ya. tunggu Pak. Oh ya, baik ya. Terima kasih dari Gradasi Wonogiri ya. Baik. Untuk selanjutnya ya. Karena waktu apa ada lagi ya? Ini tadi pertanyaannya Pak Irawan cepat soalnya ya. Singkat, padat ya. Mungkin ada satu lagi begitu. Jadi ini biar nanti sampai jam 21.25 gitu ya. Nanti untuk kesimpulannya jam 25 menit. 5 menit cukup ya Mas Aziz ya kesimpulannya? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Ya, baik. Kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Ini ada Pak Indro Aji ya. Ini sambil saya ini teman-teman DPC ya. Pak Indro dari Karanganyar ya Pak Indro ya. Bisa ya, diaktifkan? Bapak. Oh ya. Ya baik, selamat ketemu ini. Wah, ini lama nggak ketemu nih ya. Iya, Pak. Gimana Pak Indro, ada masukan, ada apa ini dari apa webinar kali ini? Yang mohon maaf, ini tadi saya telat baru telat, aja ya? Pulang dari Solo, nggih. Oh, Ngapunten. Ya, ngikuti apa-apa. aja pokoknya. Lanjut, ya. monggo. Ya, siap. Baik, itu ya teman-teman yang mungkin nanti bertanyanya nanti bisa lewat grup gradasi ya teman-teman. Ini banyak yang nanti kalau belum ya bisa japri ke narasumber tidak apa-apa ya. Tadi untuk ada hal-hal yang ditanyakan ya nanti bisa. Dan untuk acara ini mohon ya untuk bisa komunikasi nanti bisa ngisi presensi yang sudah kita share di kolom chat ya. Yang mana nanti apa kalau menghubungi kan berarti sudah kenal gitu ya. Nanti kita data ya. Nanti kita data Pak Aziz nanti ya untuk yang sudah masuk. Kemudian mau nanti menanyakan tentang apa karena memang Bang Aziz ini ya pekerjaannya seperti itu memang ya. Jadi kesehari-hariannya ya nyetang-nyeteng gitu. Jadi mungkin ada hal yang ditanyakan secara khusus atau apa gitu kan ya. Atau mungkin bisa mengundang ya stafnya begitu ya nggak apa-apa ya diajari secara detail tentang desain grafis begitu ya. Jadi nanti ya insya Allah lah sudah new normal ini ya insya Allah ya. Ini untuk Jawa Tengah ini kami di Grobogan ini sudah level 3 ya. Jadi sudah enggak PPKM lagi ya. PPKM-nya agak direnggangkan ya. Mungkin daerah-daerah lain yang masih level 4 ya. Ya insya Allah nanti biar turun terus ya. Dan nanti kita bisa bertemu langsung seperti sebelumnya ya. Bisa lokakarya atau bintek ya secara langsung ya. Nanti pakai HP langsung praktek gitu kan. Tadi teman-teman juga kalau seperti ini ya memang masih bagaimana cara menginstalnya dan seterusnya ya. Ya mungkin efektifnya ya memang harus ketemu kalau seperti ini kan. Tapi
kita juga tidak usah nanti kalau gini agak sulit ya, nanti untuk materi kita share, bisa dicoba dan nanti bisa komunikasi. Mungkin itu dari saya, monggo Pak Aziz untuk memberikan apa Mbak Dani juga ya, Mbak Dani monggo penutupannya aja. Penutupannya ya, monggo Mbak Dani dengan tim ya. Tadi banyak yang menanyakan tentang peluangnya apa di masa seperti ini ya, mungkin di tingkat mungkin desa. Mas Ehsan juga nggak apa-apa, Pak. Ya, atau Mas Eksan ya, Mas Iste. Udah Pak, cukup. Cukup ya, ya nanti. Sinyal pun juga kurang apa di sini. Ya, baik, nanti tinggal Jabri-Jabri ya yang memerlukan. Monggo Mas Aziz, silakan. Ya, untuk penutupannya, ya gunakan aplikasi Canva ini dengan baik mungkin ya. Kita sudah dimudahkan dengan aplikasi yang sangat sederhana sekali, cukup tempel, dan seperti itu untuk untuk menambah daya promosi ya, mungkin dari sekolahan atau lembaga, usaha UMKM, mungkin desa wisata juga bisa, atau mungkin desa digital yang memerlukan desain itu juga bisa nanti seperti itu. Jadi ini kolaborasi ya antara tadi yang dari Mbak Dani itu desa digital. Jadi nanti untuk desainnya itu bisa ke Canva seperti itu. Dan cukup Pak. Ya. Baik, karena acara sudah selesai dan sekali lagi untuk nanti kami di DPD Jawa Tengah kami akan usahakan ya untuk 2 minggu sekali bisa kita isi acara seperti ini, dan nanti untuk narasumber ya bisa bergantian ya, karena kita di gradasi ini punya narasumber yang handal ya. Ini kita sekitar 150 ya, 150 itu yang sudah diverifikasi atau sudah lulus dari Kominfo ya. Nanti teman-teman bisa berlatih di acara seperti ini ya. Tapi yang jelas ya yang siap dulu ya, yang siap karena ini kan perlu ada waktu, perlu ada kesempatan yang disisihkan dengan begitu ya. Mungkin itu dari saya, dan sebelum diakhiri kita foto bersama begitu ya. Pak, tolong diaktifkan ya kameranya ya. Kita ambil untuk dokumentasi. Ya. Ya, Bu Erna ya, Kabupaten Semarang ya. Selamat malam Bu Erna ya. Oh ya. Ya. Kabupaten Semarang ya. Ya. Baik. Ini sambil saya menyapa nih Pak Indro nih Karanganyar ya. Pak Jentot ini Jawa Barat ya. Ya, tapi kayaknya orang iya, tapi kayaknya orang Jawa Tengah ya. Dari mana? Boyolali. Ya? Boyolali. Boyolali. Tapi domisili di Jawa Barat ini ya. Baik ya. Ya, baik, saya sudah diaktifkan semua. Layar 1 ya. 1, 2, 3. Bentar, saya. Salam gradasi. Oh ya, baik. Ya. Iya, Jangan lupa. Ya, lupa nanti ya. Ya, baik, diingatkan ya. Salam gradasi ya. Monggo kalau saya megang mouse ini ya. Silakan yang lain ya, semua salam gradasi. Seperti ini Pak Medi ya dari Papua ya. Ya. Siap. Ya, bentar. Ada sertifikatnya tidak Pak Parnyo? ya nanti. Ya coba nanti dari teman-teman nanti ya. Ya coba nanti ini ya. Ya, jadi kita ini istilahnya ya cepat-cepat tampil aja gitu. Ya nanti kalau bisa diusahakan Mas Aziz ya, bisa tapi yang isi buku daftar hadir mestinya ya. Iya. Ya. Ya, Pak. Ya, nanti kerjasama dengan LKP IKIP. Oh, ya. Siap ya. Ya, baik, ini ternyata banyak layar ya, masih 2 A3 layar.
Baik, sementara cukup dulu ya untuk kali ini, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya ya, kemudian waktunya bisa bergabung di acara seminar webinar ya online dari Generasi Digital Indonesia ya, Provinsi Jawa Tengah ya, yang mana kami di Gradasi ini sharing-sharing ya tentang penggunaan IT untuk masyarakat ya, bukan sekali lagi bukan organisasi orang-orang IT, tapi kita ini mengedukasi masyarakat tentang penggunaan IT untuk kesuksesan atau untuk membantu bekerja ya dalam di kantor ataupun di usaha masing-masing. Mungkin itu dari saya cukup. Terima kasih. Apabila ada salah, ada kurang, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parnyo. Terima kasih Pak Aziz. Ya, monggo bisa salam-salam, nggak apa-apa, monggo ya. Ya, monggo bisa salam-salam. Ya. Terima kasih Bang Aziz. Iya. Ya, Terima kasih Pak Aziz. Makasih Mas Aziz. Ya, sama-sama Bu Dani. Nuwun ilmunya Mas Sampai Aziz. jumpa Bang Medi. Kabarnya Mas. Halo. Makasih makasih Bu Weni ya, Bu Weni ya, Semarang ya. Terus. Alhamdulillah dapat ilmu. Itu ya Bu. Tambahan, Pak Petrus udah itu bisa Canva, tapi kaosnya simbolnya apa itu Pak? Pak Petrus ini pakai simbol apa katanya kaosnya? Kayak matahari terbit itu. Tetap semangat. Ini lagi atur genset ini Bang Medi. Pak Mas Ben, besok minggu depan ada Mas Ben. Orang-orang lapangan ini. Orang lapangan ini tarik genset ini ketahuan ini. Mas Ben untuk Jawa Timur ada besok minggu depan. Tiap Senin Pak. Tiap Senin ya. Tiap Senin. Temanya menulis. Oh gitu. Tiap Senin menulis praktis. Oh tiap minggu ya. Tiap minggu hari Senin ya. Tiap minggu Senin malam ya. Menulis praktis ya. Temanya Pak. Oh, contohnya menulis praktis itu ya sementara itu sudah selesai kan praktis itu. Ya enggak gitu toh, 2 jam kok. Masa materi cuma sebentar toh ya. Wah, ini harus 2 jam. Ya. Ya nanti di-share lagi lah nanti biar teman-teman apa ya. Iya, Pak. Belajar lagi dibuat flyernya sama tim. Ya. Baik. Kira-kira untuk Jawa Tengah 2 minggu lagi apa Mas Hasil kira-kira ya? Mungkin nanti bisa ditangkap oleh teman-teman Pandu ya. Kira-kira tadi dari pertanyaan tadi yang perlu ada sharing lagi apa ya? Mungkin ada request atau saran mungkin dari teman-teman. Iya, mungkin nanti apa gitu. Ada teman cyber security, Pak. Oh, cyber security ya. Itu bukan bidang saya itu, Pak. Iya, nanti. Nah, itu bagus. Cyber security berat. Dibikin ringan, Pak. Bikin ringan ya. Ya, nanti coba ini nanti saya usul ini, Pak. Itu kan efek dari cyber security kan suka nyebar hoax itu. Ya, betul. Oh, iya. Jadi bobol itu. Kalau kita di Magelang itu ada kok, ada teman-teman yang memang nangani hoax itu ya. Nah, coba nanti kita tak komunikasi. Ya, itu aja, Pak. Menarik itu, Pak. Ya. Cuma Kang Ben, saya heran ya di grup-grup WA kita kok masih lolos itu yang pembagian pulsa apa yang phishing itu saya kok aneh. Saya rasa lucu kok bisa tembus itu. Kadang yang bersangkutan nggak merasa kirim loh, Pak, seperti itu. Oh, gitu. Jadi terkirim dengan sendirinya. Oh ya betul, mungkin di grup yang lain tapi auto ini ya, auto langsung. Iya, ya, sama auto, ya, dia ada... si yang nyebar link itu ketika kita ngeklik jegrik gitu kan. Ya. Nah, ya kayak kena virus itulah langsung kadang ngirim-ngirim sendiri ke beberapa grup itu. Kadang nggak sadar mereka. Tahu-tahu dimarahi segrup. Iya, saya paling rajin sekali tuh patrol lihat gitu, langsung saya balik suruh hapus atau bagaimana itu. Ya cuman bedanya nggak pakai sirine gitu Pak ya.
Iya. Patrolinya itu loh Pak, nggak pakai sirine. Dok, banyak korban ini. Banyak korban. Saya berapa kali kena itu diminta pulsa, saya tahu itu. Kayaknya teman saya dibobol. Ya, cara-cara gitu, phishing begitu, dikelabui begitu, ternyata dia sudah kasih masuk, dia punya PIN apa semua, dia tidak sadar. Setelah disetujui langsung udah habis sudah dia. Kesempatan Iya. 1 hari itu dia dapat jutaan tuh dia dapat itu. Ya, ya ini kita menyapa teman kita Pak Bawang. Pak Bawang, selamat datang, selamat malam ya. Tadi diem aja, Bu Yayuk. Ya, ini. Pak Indro, Ya. apa kabar Pak Indro? Pak Bawang, bisa kok sapa-sapa Saya gitu izin Pak? live ya, Bang. Izin live saya. Ya udah malam. Gensetnya sudah, minyaknya sudah mau habis. Pak Petrus Gensetnya udah habis. perjuangan. Ya. Ya sudah Selamat kalau berjuang Pak Hari Petrus. Sabtu, malam Minggu. ya sudah kalau udah capek ya, apalagi yang waktu Indonesia Timur Tengah ya udah larut malam ya, ini udah jam 12 lebih ya Pak Maiti ya. Ya, kita baru mau jam berapa nih? Jam 23.37. Nggak apa-apa, saya tahan ini. Saya lembur-lembur terus ini. Lembur-lembur terus ya. Ya. Ya, setelah ngajar langsung ya cari-cari ilmu, termasuk yang sekarang ini. Ada waktu ya, sambil nunggu tidur ya saya gabung-gabung dulu kayak webinar. Oh ya. Ya baik ya. Ya, sementara itu teman-teman ya, mungkin kita akan ya. Kita akan akhiri ya, dan selamat istirahat ya. Dan sekali lagi terima kasih ya. Itu dari saya tutup ya. Tutup ya Pak Ben, Mas Ben ya. Enggak apa-apa ya. Siap. Makasih Ya, semuanya. makasih. Izin live. Matur Salam suwun, Pak. sejahtera untuk kita semua. Matur suwun semuanya. Semangat Ya, gradasi. Semangat Izin live. ya. Baik ya. Makasih.